Kita bersyukur kita sudah ada di tahun 2021. Izinkan saya buka masker. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini, hari pertama di tahun 2021. 1 tahun sudah kita lalui. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, Bapa kita baik. Dia selalu menyertai kita dan Dia mengerti keadaan kita. Dia mengerti situasi yang ada. Ya, puji-pujian tadi mengingatkan kita akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga mengingatkan kita akan kelemahan dan keterbatasan kita secara manusia. Tetapi kita ada dalam naungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah lewati 1 tahun, kita bersyukur. Kita mau berkata, puji Tuhan, haleluya. Saya lewati 1 tahun walaupun ada tantangan, pergumulan, ada air mata, ada kesedihan, ada ketakutan yang melanda. Tapi hari ini Tuhan, aku bersyukur. Aku sudah ada di tahun yang baru. Mengingat kasih Tuhan dalam perjalanan 1 tahun ini. Sungguh kita bersyukur. Tuhan yang menolong kita, menolong saudara dapat melaluinya. Saya yakin dan percaya kita semua diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, pergumulan yang ada. Sungguh luar biasa, berat, dan boleh kita katakan sangat berat rasanya. Pergumulan ini sangat berat rasanya, tantangan hidup ini. Ya, mungkin sebelumnya kita berpikir akankah kita bisa melalui perjalanan hidup yang berat di tahun 2020. Mungkin waktu sedang berjalan secara di bulan Desember. Kira-kira mampukah kita? Dan hari ini kita sudah berada di tahun 2021, tahun yang baru. Hanya ucapan syukur. Tetapi saya mengingatkan kita sekalian bahwa penyertaan Tuhan memang selalu dalam hidup kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup 1 tahun ke depan yang penuh dengan misteri, seperti tadi malam kita renungkan, ada tantangan, ada pergumulan yang masih harus kita hadapi. Yang semuanya mau membuat kita jatuh dalam dosa, yang mau membuat hubungan kita dengan Allah putus. Ya, ini dari sisi pekerjaan iblis, supaya kita memisahkan diri daripada Tuhan. Tetapi dari sisi Tuhan sebagai alat uji bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Diuji kualitas iman kita. Di tahun 2021 mungkin kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, teruji iman saya. Saya tetap bersyukur, saya tetap berserah kepada Tuhan, saya tetap bersandar kepada Tuhan. Tetapi di tahun 2021 ini mungkin saja ujian itu meningkat. Wah, jangan katakan ini Pak Pendeta nakut-nakutin ya. Semestinya kan ada hanya kasih pengharapan, sukacita. Ya, pengharapan, sukacita ya tetap bagian dari keyakinan kita, iman kita, pengharapan kita, permintaan kita pada Tuhan. Tapi saya rindu di awal tahun ini kita juga mempersiapkan diri. Manakala ada gelombang-gelombang pencobaan, tantangan hidup yang semakin berat, kita harus bersiap. Tema kita, bersiap menghadapi berbagai pencobaan. Bersiap menghadapi berbagai pencobaan. Tidak bisa kita berkata, wah hebat, luar biasa, tahun 2020 sudah saya lalui, aman sudah. Belum tentu. Dan jangan langsung berkata aman. Tetapi kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, seberat apapun tantangan yang terjadi di tahun 2021. Tidak berarti
ya, menghilangkan harapan kita tentang sesuatu yang baik yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Bisa saja tahun 2021 adalah tahun pemulihan, tapi bisa saja menjadi tahun yang masih berbentuk tantangan yang semakin berat, bisa saja. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau bangsa Israel ketika berada di padang gurun, cukup lama mereka, 40 tahun. Ada tiang awan, ada tiang api. Artinya saat ini pun, tahun-tahun yang akan kita hadapi pun, ada perlindungan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan iblis mencobai manusia. Kita melihat ya, dari pengalaman Yesus Kristus waktu dia datang ke dunia, dia pun diperhadapkan dengan pekerjaan iblis yang mau menjatuhkannya, mau menghancurkannya, mau menggagalkan rancangan Allah dalam hidupnya. Sebagaimana Yesus dicobai oleh iblis, demikian juga umat manusia. Ya. Pekerjaan iblis ini yang luar biasa, yang mau menghancurkan kita, yang mau memporak-porandakan hidup kita, yang mau menarik kita keluar ya dari rel yang Allah sudah siapkan, hendak membawa kita melenceng dari program Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 kita melihat bagaimana Yesus tatkala memulai pelayanannya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yang membawa Yesus ke padang gurun adalah Roh Kudus. Ya, Allah sendiri atas seizin Tuhanlah kalau kita melihat nanti kesempatan itu digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan, menghancurkan Yesus, mau memporak-porandakan rancangan Allah itu sendiri. Di ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Saya merenungkan bagian ini. Pergumulan umat manusia, cobaan yang kita hadapi salah satu tentang kebutuhan makan, minum. Kalau orang sudah tidak bisa makan, ini kesempatan. Ya, iblis bekerja menggoda manusia untuk menghalalkan segala cara yang penting bisa makan. Ada banyak orang yang melakukan hal yang jahat, ya, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Terdorong oleh situasi begitu sulitnya kehidupan, untuk makan dan minum saja susah. Ya, kehilangan sukacita. Kita kehilangan sukacita tatkala keadaan kita begitu sulit, makan minum susah, lapar. Maka kalau kita mau jujur lihat orang yang sedang lapar, yang sulit sekali senyum. Coba lihat kiri kanan, ada senyum nggak nih? Masih lapar, belum sarapan. Kalau udah lapar apalagi bunyi delisi. Tambah penyakit mah lagi dulu. Jangan coba bercanda. Ya, apapun bisa disikat. Ada orang melakukan kejahatan. Masalahnya masalah makanan. Kenapa merampok? Saya butuh makan. Kenapa menodong? Saya butuh makan. Kenapa mencuri? Saya butuh makan. Ya, kenapa mencopet? Kenapa korupsi? Ya, kenapa menipu? Dan macam-macam. Hanya masalah makanan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Yesus menang menghadapi pencobaan, demikian juga kita harus menang menghadapi pencobaan. Seberat apapun, ya, model apapun pencobaan itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menang? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, kita harus menjadikan firman Allah sebagai kebutuhan utama. Ini menarik. Di hari pertama, di tahun yang baru ini, jangan dulu kita berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan yang lain, kenikmatan-kenikmatan yang lain. Coba kita memulai bahwa kebutuhan utama saya adalah firman Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat penting kita untuk berkomitmen menjadikan firman Allah sebagai kebutuhan utama kita. Nah, ketika Yesus digoda di ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ini adalah godaan yang sangat menarik. Orang yang lapar butuh makan. Apapun kebutuhan saudara, keperluan saudara, biasanya disitulah pekerjaan iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya. Apa yang sedang kita alami, situasi apa yang kita alami, iblis tahu betul keadaan itu dan dia mau mencoba, ya, menghancurkan hidup kita, merusak reputasi kita, menghancurkan iman kita, mau memporak-porandakan hidup kita. Dari situasi yang ada, orang yang lapar butuh makan, maka godaannya sangat sederhana. Cukup dengan makanan, di situ ditawarkan, suruhlah batu ini menjadi roti. Perintahkan batu jadi roti. Jadi Yesus punya kuasa untuk itu. Yesus punya potensi untuk itu. Maka iblis mau mencoba dia. Jadi begini, kalau saudara dan saya dalam satu pergumulan tertentu, apapun itu, apakah makanan, minuman, kebutuhan yang lain, dan kita punya potensi, punya kemampuan sebenarnya secara manusia untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi sebenarnya kita nggak boleh menyelesaikan dengan cara kita, haruslah dengan cara Tuhan. Tetapi iblis menggoda kita, udah lakukan aja. Digodanya kita, udah kau bisa. Ya, kira-kira begini. Saya dibuat sakit hati sama orang, saya dianiaya, saya dimaki, saya dihancurkan, saya difitnah dan lain sebagainya. Rasanya sakit dan saya punya kekuatan untuk membalas. Nah, kalau saya ketemu orang itu, saya akan selesaikan dia. Nah, iblis mau berkata, udah lakukan, selesaikan, kau punya kuasa untuk itu. Jangan diam aja. Maka kalau saya tergoda dengan bujuk rayuan iblis, maka saya akan bergerak, udah selesaikan, habis, balas kejahatan itu. Tetapi kalau kita, ya, tahu firman, ada firman, maka kita tidak akan mudah tergoda, ya, dengan bujuk rayuan iblis itu. Jawab Yesus kepadanya, kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ini penting. Kita harus berkomitmen menjadikan firman Allah sebagai kebutuhan utama kita. Makan minum perlu, tapi jangan abaikan kebenaran hanya karena makan minum. Kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani apapun itu penting, perlu. Tapi jangan kita abaikan kebenaran firman hanya karena untuk kebutuhan kita. Dan fakta menunjukkan di sini banyak manusia jatuh karena kebutuhan itu begitu mendesak, membuat pikiran kita kacau. Dan akhirnya tidak fokus kepada firman. Karena apa? Iblis merayu. Kalau hal ini terjadi, kita mau dihancurkan hidup kita,
mau digodain kita di tahun 2021 ini. Kita mau berkata, ada tertulis. Oh, saya tidak akan tergoda. Saya mau memperlengkapi diri saya dengan kebenaran firman Allah. Latar belakang tentang kebutuhan, ya, makan, minum, dan juga kebutuhan firman. Dalam Ulangan pasal 8, kita melihat firman Allah. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama mengizinkan umat Israel mengalami kesusahan, termasuk juga dalam hal makanan. Ya, apakah umat itu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan akan tetap percaya kepada firman? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Membiarkan engkau lapar. Kira-kira begini. Aduh, kok susah banget ya tahun 2020 ya. Bahkan juga di tahun 2021 Tuhan izinkan juga masih kesukaran ini. Ia membiarkan engkau menghadapi kesukaran itu. Siap menghadapi kesukaran? Amin. Siap? Coba lihat kiri kanan atau yang di depan ke belakang. Siapkah? Yang di rumah suami dengan istri bolehlah saling mengingatkan. Siap enggak? Jangan sampai suami pulang gak bawa uang, istri langsung marah-marah. Sudah 1 minggu gak pernah kasih uang, tabungan sudah habis. Papa ribut jadinya. Gara-gara uang bisa ribut di rumah. Tapi kita di tahun 2021 jaga. Ada tertulis, jangan terpancing. Ya. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Inilah tantangan hidup yang kita hadapi. Seringkali kita tidak seimbang dalam hidup ini, hanya memikirkan kebutuhan kita secara jasmani. Dan kita lihat umat ini diizinkan oleh Tuhan mengalami kesukaran itu, kesulitan itu, ya, supaya mereka tahu, dikatakan membuat engkau mengerti, untuk membuat engkau mengerti. Mengerti apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan hanya masalah jasmani yang kita harus pikirkan, tetapi hal rohani pun harus kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sinam yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Mulai awal tahun ini, komitmen kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang utama juga. Jangan hanya memikirkan kebutuhan jasmani. Mulai setialah dalam doa, dalam pembacaan firman, dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam melayani. Siap melayani, amin. Pelayan-pelayan Tuhan semakin lebih semangat lagi melayani, amin. Di tahun 2021 semakin siap melayani. Yang kedua, supaya kita bisa menghadapi pencobaan-pencobaan. Yang kedua adalah kita harus menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan. Diawali hari pertama di tahun ini, kita perlu membuat komitmen. Dalam hidupku, aku hanya mau menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu, rupanya pencobaan yang dilakukan oleh iblis mau menyeret manusia untuk menyembah Dia, sehingga manusia bisa menghalalkan apa saja supaya dia bisa menikmati keadaan dunia ini. Dan iblis yang menawarkan. Satu contoh, ada orang yang tidak sembuh-sembuh dari penyakit. Iblis menawarkan kesembuhan, tetapi sembah iblis. Kemarin bincang-bincang dengan
Ibu pendeta, saya bercerita tentang keadaan latar belakang keluarga kami yang sampai sekarang saya melihat keluarga dari mama. Karena dari leluhur semua orang-orang hebat punya ilmu, ya, dan masih ada yang terikat sehingga keadaan keluarga sampai cucu-cucunya betul-betul kehilangan sejahtera, hancur. Ya, nggak ada yang berhasil, masalah demi masalah. Saya melihat dari Bu Pendeta berkata ini harus diputuskan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika punya sesuatu ilmu-ilmu secara dunia, apalagi yang ditawarkan oleh iblis mau supaya dia yang disembah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia digoda oleh iblis dalam hal kekuasaan, namun syaratnya adalah harus menyembah dia. Digoda oleh iblis untuk kesombongan, untuk menjadi orang hebat. Dan ada orang-orang yang posisinya naik oleh karena menyembah iblis. Bahkan ironisnya, ada hamba Tuhan dalam satu tayangan di YouTube, pelayanan seorang hamba Tuhan, waktu dia melayani berdoa, ada yang manifestasi. Yang manifestasinya adalah Pak Pendeta. Ya, setelah dialog, iblisnya bicara, oh rupanya Pak Pendeta ini ingin berhasil, ingin gerejanya hebat, ingin jemaatnya luar biasa, ingin kaya. Dan iblis tawarin, yang penting kau menyembah aku semuanya. Jadi itu bisa terjadi, ini fakta. Jadi dia melayani Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan, status hamba Tuhan, tapi kekuatan iblis lah yang terjadi dalam pelayanannya. Jemaatnya banyak, gerejanya besar, dia kaya, kekuasaan, kekayaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ada godaan seperti itu. Apakah kita mau menyembah iblis? Jangan. Ayat 6 berbunyi demikian. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi iblis mau berkata kepada manusia juga saat ini, aku punya kekuatan untuk memberikan kepadamu, aku punya kuasa untuk memberikan kemuliaan kepadamu, aku punya power, dan itu bisa kuberikan kepadamu. Itu betul. Jadi iblis bisa kasih kuasa, kemuliaan kepada manusia. Dan tidak sedikit orang-orang yang punya kekuatan yang bersumber daripada kuasa iblis, tetapi dia terikat, dia harus tunduk kepada iblis itu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Di ayat 7, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Orang yang gila hormat, gila jabatan, gila kekayaan, kemuliaan, dia bisa jatuh dalam pencobaan ini, mengabaikan Tuhan, mengabaikan Allah, dan tunduk kepada kuasa kegelapan. Kalau ini yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yesus berkata begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Kuasa kegelapan senantiasa menggoda kita, merayu kita, membujuk kita, memberikan iming-iming, memberikan sesuatu yang sepertinya menarik,
Tetapi waspada, dia bisa menyeret kita. Untuk kita bisa menang terhadap godaan itu, kita harus berkomitmen. Aku hanya mau menyembah Tuhan, hanya mau berbakti kepada Allah. Untuk itu jangan pernah kita lalai untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah kita lalai untuk beribadah kepada Allah. Perbaharui hidup. Mungkin tahun 2020 yang sudah kita lalui, hanya beberapa kali kita menyembah Tuhan, hanya beberapa kali kita tersungkur di kakinya. Mungkin di tahun 2020 yang kita lalui, kita begitu jauh dari Tuhan. Kita tidak mau tahu tentang ibadah. Kita tidak pernah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita tergoda menyembah yang lain, masih memegang kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi hari ini, di awal tahun, kita harus berkomitmen hanya menyembah Tuhan, hanya berbakti kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Amin. Amin. Harus ada pembaharuan. Nggak cukup kita berkata saya orang Kristen, tetapi masih pegang itu, pegang ini, pegang itu, ini, yang bukan daripada Tuhan. Itu hanya akan menghancurkan. Tantangan yang kita hadapi bisa saja semakin berat. Iblis terbatas untuk menolong. Kadang-kadang memang dia mau menggoda kita, diberikan cobaan itu. Sepertinya kita diangkat, ditolong dan lain sebagainya. Tetapi garis akhir menghancurkan kita. Tetapi Tuhan menolong kita. Tidak pernah menghancurkan hidup kita. Kita akan kuat menghadapi berbagai situasi yang ada. Apapun yang ada, yang akan datang, yang mungkin juga akan membuat manusia susah, jangan pernah goncang untuk terus menyembah Tuhan. Jangan pernah goncang untuk tetap berbakti. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kalau ini kita pegang, percayalah, ya, kita tidak akan mudah goncang dengan situasi yang ada. Karena kita tahu tempat kita mengadu adalah Allah. Tempat kita untuk berseru adalah Tuhan. Ya, Dia yang kita sembah, hanya kepada Dia kita berbakti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penting dalam perjalanan hidup ini kita perbaiki di tahun 2021. Bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan? Bagaimana bakti kita, ibadah kita kepada Allah? Komitmen tetap hanya menyembah Tuhan. Penyembahan-penyembahan yang lain singkirkan. Berhala-berhala singkirkan. Adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Allah singkirkan. Yang kita mau lakukan, ikut Tuhan, sembah Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan tatkala pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan yang datang kita hadapi? Yang ketiga, jangan mencobai Tuhan Allah. Ini penting. Jangan mencobai Tuhan Allah. Kita sudah tahu yang benar, tetapi kita tidak melakukannya. Inilah dosa. Kalau kita tahu hal yang benar, kita harus lakukan. Jangan mencobai Tuhan Allah. Kita tahu kebenaran, tetapi kita meragukannya. Ini namanya mencobai. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Ini mencobai. Kira-kira apa betul? Tuhan katakan kalau kita bersandar kepada Dia, kemudian melawan iblis, maka iblis akan lari. Kemudian kita berkata, apa betul? Apa benar kuasa Tuhan? Ya, ketika kita melakukan yang benar, maka hal yang baik yang kita dapatkan, kemudian kita berkata, apa benar, apa betul. Ada larangan-larangan yang Tuhan buat, rambu-rambu yang Tuhan buat, kemudian kita berkata, apa betul. Gambarannya begini, kita tahu kebenaran. Ini contoh praktis, sangat sederhana. Kita bawa kendaraan, apakah sepeda motor atau mobil, kita sudah tahu peraturan. Ada lampu merah, sudah tahu itu berhenti. Kayaknya sih nggak apa-apa. Mencobai. Lampu merah berhenti, kalau nggak celaka bahaya.
Kita udah tahu itu. Nggak apa-apa. Kosong kok. Tuhan bersama dengan saya. Tuhan selalu dengan saya. Kemudian kita ngomong, langsung datang mobil yang memang gila. Selesai sudah. Loh Tuhan, kan Tuhan beserta dengan saya. Kok bisa jadi begini ya? Katanya Tuhan menyertai, melindungi. Ada beberapa tahun yang lalu. Tahun ini kayaknya nggak kedengaran ya kecelakaan naik motor ya, karena ada jam malam. Kalau tahun-tahun lalu kan udah dibilang jangan mabuk-mabukan di malam tahun baru. Mabuk-mabukan juga, kemudian ada kecelakaan. Ya angka kematian kecelakaan beberapa tahun yang lalu tinggi. Tetapi tahun ini ya sedikit kayaknya, karena memang ada jam malam, karena mobil. Tidak boleh keramai-ramaian. Tapi kadang-kadang masih mencobai. Ikutin ya protokol kesehatan. Harus selalu pakai masker kalau kemana-mana. Enggak juga, enggak mau. Di satu saya lihat video tadi malam, kemudian saya kirim ke Pak Sony karena kemarin bincang-bincang dengan Pak Polisi. Kemudian Pak Sony bilang, ini Pak Polisi ini banyak orang nggak tertib ini, nggak pakai masker. Bagaimana? Boleh nggak ditonjok gitu ya? Berarti Pak Polisi bilang nggak boleh, nanti kena HAM. Nggak boleh memang, karena Pak Sony sih menggoda. Nah, kemudian saya kirim foto itu, video itu ada orang tetap dia pakai masker, dia jalan. Kamu nggak pakai masker? Pakai, jalan dia. Kadang-kadang harus diburu dulu baru pakai. Dia badannya tetap banget, ditonjok betul. Karena udah jalan. Wah, mau berdalih kayak gini, udah kena tampar baru dipakai. Saudara, harus ditampar dulu. Halo? Jangan, kita udah tahu aturan. Kita tahu kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat bagaimana iblis menggunakan situasi itu. Dia menggoda Yesus. Di ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Lompat saja, Tuhan akan tolongmu. Oh Tuhan sertai saya, ya saya terobos saja nggak apa. Loh enak, emangnya kenapa Yesus harus mengikuti perintah iblis? Ini hati-hati, kadang-kadang digoda. Ya, jika kau anak Allah, kayak ditantang, benar nggak kau ini anak Allah? Benar nggak kau orang percaya? Coba begini, kira-kira begini. Padahal itu melanggar. Ya, jika kau anak Allah, ada malaikat-malaikat. Oh, kita kan orang Kristen. Satu ketika kita ada pertemuan, halo, hambanya, ini hamba Tuhan. Oh, hambanya salah. Enggak mungkin. Virus COVID ini adalah nama Yesus. Loh, kadang-kadang salah. Itu tetangga. Kamu pernah sekali nggak punya iman. Pendeta penakut. Bukan begitu bro. Bukan begitu mas, mbak, tante. Bukan gak beriman. Peraturan itu bukan membuat kita gak beriman. Jangan salah. Jangan mencobai Tuhan Allah. Saudara, kadang-kadang kita terjebak di situ. Gak apa-apa, sikat saja. Mengenai makanan, sudah tensi tinggi. Ini tahun baru, ada yang kasih RW lagi, enak lagi, capcaya datang lagi, sop lagi, pada darah tinggi nih. Lihat makanan, jangan muncul beton, jangan muncul. Enak, sikat saja. Semua dikuduskan dengan firman dan doa. Ingat firman loh, itu ada ayatnya. Dikuduskan, enak saja, sikat. Setelah itu mute. Cari daun alpukat. Cari daun alpukat 5 lembar, rebus. Alah, nggak usah adu-adu.
Ngapain? Halo Bapak Ibu, yang sakit mah mulai senyum. Ini banyak kali yang sakit mah itu memang, waduh, sambal terasinya itu minta ampun, menggoda. Jangan mencobai Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sepertinya membuat sesuatu yang wah. Ya, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup di tahun yang baru ini ke depan, berbagai tantangan pencobaan bisa menggoda kita. Salah satunya juga mencobai Tuhan Allah. Tapi kita berkata tidak. Kebenaran yang aku tahu aku lakukan. Aku berpegang kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan aku. Kebenaran itu akan membahagiakan aku. Kebenaran itu akan membuat aku mampu menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah berada di tahun yang baru 2021. Tahun yang lama sudah kita lewati. Mungkin ada di antara kita pernah terjatuh dalam dosa, pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami sesuatu yang tidak baik oleh karena perbuatan kita, kelemahan kita, oleh karena serangan yang luar biasa, yang bertubi-tubi, membuat kita hampir-hampir tak percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita sudah ada di tahun yang baru, dan kita mau melangkah ke depan, melihat apa yang sudah kita lewati, kita belajar, kemudian kita mau berkomitmen. Yang pertama, di tahun ini kebutuhan utamaku adalah firman Allah. Aku mau kebenaran itu, aku mau hidup sesuai dengan firman, aku mau menikmati firman. Gambarannya seperti kalau kita butuh makan minum, kita juga butuh firman itu. Tiap-tiap hari kita perlu membutuhkan firman itu, menikmati firman itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus terus menyembah Dia. Komitmen mulailah. Kalau selama ini mungkin penyembahan kita kepada Tuhan tidak jelas, kadang-kadang, atau mungkin tidak pernah, tidak mau tahu tentang Tuhan. Tetapi di tahun yang baru, aku mau menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku mau menyembah Tuhan. Aku mau berbakti kepada Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Dan aku tidak mencobai Tuhan Allah. Aku percaya firman. Aku tidak meragukan kebenaran firman. Saudara kita bagi.